Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan, nanti saudara simak dalam Alkitab masing-masing. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku." Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa berkat Allah bukan hanya bersifat material atau jasmaniah, tetapi berkat Allah juga bisa bersifat rohani. Nah mengapa dikatakan bisa bersifat rohani? Kita sudah baca dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan bahwa Allah akan memulihkan, Allah akan membangun, dan bahkan Allah akan mentahirkan kehidupan orang yang berdosa menjadi kehidupan yang layak di hadapan Allah. Nah, janji Tuhan kepada bangsa Yehuda dan Israel ini adalah janji yang begitu luar biasa, di mana Allah akan memperbaharui kehidupan mereka, Allah akan memperbaiki kehidupan mereka, agar apa? Agar mereka layak untuk menerima setiap janji-janji Allah kepada mereka. Nah, begitupun juga dengan kehidupan kita, seharusnya kita bisa menerima tawaran Allah ini dengan hati yang terbuka. Mengapa Allah mau memulihkan keadaan kita? Karena Allah mau hubungan kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Saudara, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Namun karena kasih Allah yang begitu melimpah, maka Allah mau untuk datang mencari, menghampiri kehidupan kita. Allah mau kita datang kepadanya. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sana mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Nah inilah alasan mengapa Allah mau memulihkan kehidupan kita, karena Allah mau kita tetap berhubungan dengan Allah, dan Allah mau kehidupan kita memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Allah. Karena Allah tidak mau kehidupan kita binasa, maka daripada itu Allah mau memulihkan kehidupan kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 pun di sana mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, Yesus yang adalah anak Allah, dia datang ke dunia untuk apa? Mengundang kita, mengajak semua orang yang berdosa untuk apa? Untuk datang kepada Allah, agar Allah memulihkan keadaan mereka, kehidupan mereka yang berdosa, sehingga menjadi tahir. Nah saudara, ketika kita menerima tawaran Allah, yang harus kita lakukan adalah menerima tawaran itu dengan hati yang terbuka. Agar apa? Agar kehidupan kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sebelum Allah memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, pada waktu itu pun mereka pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah. Sehingga hal-hal itu membuat hubungan antara mereka dengan Allah itu menjadi terputus, menjadi tidak baik. Nah, namun karena Allah memiliki kasih yang begitu besar, sehingga ia mau untuk memulihkan keadaan mereka, memulihkan kehidupan kita, keadaan kita sebagai umatnya, agar apa? Agar kita tetap berhubungan dengan Allah. Nah saudara, ketika kita menerima tawaran Allah bahwa Allah akan memulihkan kehidupan kita, tentunya kita akan berpikir apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita layak untuk menerima setiap tawaran-tawaran Allah.
Dan tawaran Allah ini merupakan berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, di mana Allah akan memulihkan kehidupan kita, akan membangun kehidupan kita, dan akan mentahirkan kehidupan kita dari segala perbuatan yang pernah kita lakukan yang menyakiti hati Allah. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa tawaran-tawaran Allah itu bukan hanya bersifat material, bukan hanya bersifat jasmani, tetapi berkat yang daripada Tuhan itu juga bisa bersifat yang rohani. Dan mari kita mau membuka hati kita untuk menerima setiap tawaran Allah, agar Allah mau untuk memulihkan kehidupan kita dan kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita.